Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan saya Ibu Friska dalam kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang materi teks prosedur. Untuk itu, marilah kita simak penjelasannya. Semuanya, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan teks prosedur. Pada bab ini, kalian akan mempelajari materi yang pertama tentang memahami informasi dalam teks prosedur. Sebelum kita memulai materinya, saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah pernah membaca teks prosedur? Atau sudah pernah membuatnya? Kira-kira seperti apa ya teks prosedur itu? Kalau begitu, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pada gambar ini, kalian bisa melihat di sini ada gambar mie goreng. Pasti dong di antara kalian pernah mencoba memakan mie ini. Nah, pernah tidak kalian memasak mie tersebut? Bagaimana sih cara kalian memasak mie? Apakah kalian melihatnya dari Google atau kalian mencoba buat membaca dari balik bungkus mie tersebut? Kalau kalian balik bungkus mie tersebut, di situ terdapat cara penyajiannya. Dalam cara penyajian ini hampir mirip dengan sebuah teks prosedur. Kira-kira kalian sudah membayangkan seperti apa itu teks prosedur? Ya, apa sih teks prosedur itu? Berikut adalah penjelasannya. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Dalam melakukan suatu kegiatan, kita harus memperhatikan prosedur yang sesuai. Jika kita tidak mengikuti prosedur, maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Jadi, sebuah teks prosedur memberitahu kita bagaimana suatu dikerjakan melalui serangkaian langkah atau tindakan. Informasi dalam teks prosedur disajikan secara urutan yang logis. Ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Biasanya kalimat perintah atau imperatif ini bercirikan yaitu di akhir kata terdapat imbuhan lah dan kan. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif, contohnya memotong, menulis, menyaring, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan suatu tempat, waktu, atau cara. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya cara memasak mie instan. Berikut adalah contoh dari teks prosedur yang berjudul cara membuat paspor. Contoh teks prosedur ini merupakan jenis teks prosedur kompleks. Silahkan kalian bisa membacanya. Oke,
Setelah kalian membacanya, kalian bisa melihat di sini ada beberapa langkah-langkah. Nah, itu disebut dengan teks prosedur. Untuk selanjutnya, yaitu tugas. Jadi, Ibu minta kalian semua di sini membuat teks prosedur dari ilustrasi di bawah ini ya. Dan jangan lupa buatkan judul yang tepat. Kalian bisa melihat di sini ada ilustrasi yang pertama, ada menggunakan masker, physical distancing, cek suhu tubuh, gunakan teknologi, rajin cuci tangan, dan yang terakhir hindari AC. Nah, kalian bisa membuat teks prosedur dari ilustrasi berikut. Kerjakan tugas kamu di buku tulis kamu ya, kemudian kamu foto dan serahkan di classroom. Demikianlah pembahasan berkaitan dengan teks prosedur hari ini. Semoga dan Ibu harap kalian semua bisa memahaminya ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.